Awalnya saya memang merasa nggak percaya kenapa saya sampai masuk ke sini. Cuman ternyata di balik semua ini Allah udah kasih hidayah, Allah sudah kasih ketentuannya, Allah sudah kasih ketetapannya, bahwasanya takdir saya di sini, saya ngejalanin seperti ini. Alhamdulillah, ternyata saya bisa jauh lebih baik di sini. Ya, di samping saya bisa jauh lebih baik, saya juga bisa mempelajari dan memperdalam ilmu agama di sini. Yang tadinya saya sholatnya bolong-bolong di luar, sampai di sini alhamdulillah, jangankan untuk bolong-bolong, meninggalkannya aja rasa takut. Jangankan untuk bolong-bolong, meninggalkannya aja rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat hidup berbagi, kali ini saya berada di Lapas kelas 2A di Kota Padang. Ya, hari ini saya bersama dengan warga salah satu warga binaan, yaitu Bang Joni sama Pak Pras. Pak Pras dari Jawa ya Pak. Masya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini tadi sholat Idul Fitri secara berjamaah. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol sebentar. Saya minta waktu Bang Joni sama Pak Pras. Mungkin ada yang beliau bagikan kepada teman-teman yang bebas di sana ya. Dan sebelumnya kita ingin menyampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, ternyata itu baik untukmu. Mungkin orang tidak mau masuk ke dalam tahanan, nggak ada yang mau. Ternyata ini baik untuknya. Seperti di sini dia dibimbing baca Al-Quran sehingga bisa juga menjadi penghafal Al-Quran. Ya, sholatnya sudah dulu tidak benar, sekarang menjadi benar. Dan semua ayat lagi, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu ingin sesuatu tetapi itu buruk untukmu. Mungkin dia ingin bebas, ternyata pergaulannya tidak terarah, sholatnya tinggal, puasa Ramadan tidak ada. Jadi kita ingin bincang-bincang apa yang sudah didapatkan Bang Joni sama Pak Pras ketika sampai di rutan ini, di lapas ini. Mungkin kita minta kepada Bang Joni terlebih dahulu. Terima kasih Ustaz waktunya. Saya di sini Ustaz udah 5 tahun. Udah 5 tahunan. Dulu waktu pertama masuk sini ini bingung Ustaz. Bingung mau ngapain karena suntuk. Jadi lama-lama dengan adanya Ustaz masuk sini dengan ceramah, terbukalah pikiran buat belajar ngaji Ustaz. Mulai dari Iqra 1 Ustaz di sini Ustaz. Dari Iqra 1. Dari nol. Sebelumnya nggak ngaji? Ngaji Ustaz. Mulai dari Iqra ada orang yang bimbing, yang katanya kalau kamu pengen bisa, bukannya belajar sama saya sih, bukan ya, tapi kamu ngaji sendiri. Dimana ada waktu ngaji, dimana ada waktu ngaji. Saya malam Ustaz kayak gitu kan, ngaji. Alhamdulillah, emang lama saya tamat Iqra Ustaz. 8 bulan Ustaz. Ya. Tapi dengan kata orang tuh, kata guru dari dulu tuh, dia napi juga dulu pertama Ustaz. Dia ngomong, nggak apa-apa lama, yang penting kamu tuh bisa, semangat, ada kasih semangat kan. Alhamdulillah menaik Al-Quran, dibimbingnya sampai khatam 2 kali. Baca aja tuh Pak Ustaz, disimak sampai 2 kali kan. Tuh ngaji-ngaji sendiri lagi Ustaz. Ada program tahfiz untuk menghafal 1 juz amma. Walau-walau dikasih hadiah sama orang tuh Ustaz. Dia bimbingnya, kalau kamu hafal juz amma dengan setoran, kasih hadiah, kasih uang. Itu motivasi kayak itu Ustaz kan awal-awalnya. Hafal 1 juz kan. Ada suruhan lagi hafal 29. Ada hafal lagi Ustaz. Alhamdulillah ada hafal 29, sekarang mulai dari 1 lagi Ustaz. Sudah 29. Yang ada 1 Ustaz. Bisa baca surat juz 9 awal juz 9. Bisa Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Insyaallah luar biasa pemirsa, makhrajnya, tajwidnya juga bagus ini. Berarti bimbingannya maksimal ya. Kalau Pak Pras bisa diminta sedikit pengalamannya di luar dan di dalam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Jadi ketika saya di luar, kegiatan saya di luar adalah pekerja swasta. Yang pasti saya di bidang kelistrikan. Cuman mungkin karenanya kurang landasan ilmu agama, keimanan kita sendiri, karena kita lebih cenderung ke dunia daripada ke akhirat, seperti itu. Jadi kita terikut-ikut pergaulan sama teman-teman. Jadi ternyata memang benar, ketika kita bergaul dengan sesuatu yang salah, maka kita akan menjadi orang yang salah. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita juga akan jadi orang yang baik. Jadi untuk di sini saya udah jalani kurang lebih 2 tahun, Ustadz. Awalnya saya memang merasa nggak percaya kenapa saya sampai masuk ke sini. Cuman ternyata di balik semua ini Allah udah kasih hidayah, Allah sudah kasih ketentuannya, Allah sudah kasih ketetapannya, bahwasanya takdir saya di sini, saya ngejalanin seperti ini. Alhamdulillah, ternyata saya bisa jauh lebih baik di sini. Ya, di samping saya bisa jauh lebih baik, saya juga bisa mempelajari dan memperdalam ilmu agama di sini. Yang tadinya saya sholatnya bolong-bolong di luar, sampai di sini alhamdulillah. Jangankan untuk bolong-bolong, meninggalkannya aja rasa takut. Jangankan untuk bolong-bolong, meninggalkannya aja rasa takut. Seperti itu. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau siang sholatnya berjamaah di masjid. Cuman kalau sudah malam kita di kamar masing-masing. Seperti itu. Dan alhamdulillah berkat adanya ustadz-ustadz dari luar dan program-program yang sudah disediakan di lapas ini sendiri, alhamdulillah kami bisa dengan maksimal untuk mempelajari, di samping belajar untuk kegiatan-kegiatan santri seperti tahsin Quran dan yang lain-lainnya. Ceramah juga setiap hari itu selalu ada di sini. Jadi kan ya, jadi siraman-siraman rohani itu kami dapatkan di sini yang tidak pernah kami temukan di luaran sana, Ustadz. Seperti itu. Itulah alhamdulillahnya. Insya Allah saya udah selesai hafalan juz 30 dan sekarang ngelanjut ke juz 29. Salah satu guru hafalan saya adalah Bang Joni sendiri. Ya, insya Allah. Sahabat berarti ya? Iya, insya Allah. Bisa coba juz 30 10 ayat. Insya Allah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Mudah-mudahan petugas-petugas di sini, di lapas ini, termasuk Pak Aziz, Abdul Aziz ya, petugas-petugas ini yang perhatian kepada teman-teman di sini, sahabat-sahabat saudara-saudara kita di sini, itu dibalasi pahala yang berlipat ganda. Karena mereka menghadirkan para ustadz sehingga bisa membuat Pak Pras, Pak Joni ini bisa hafal, bisa belajar, sudah tahu arah tujuan hidup. Misalnya kalau Anda bebas nanti ada minat lagi enggak untuk mengulang kesalahan lagi, Pak? Enggak mau lagi. Cukup. Mudah-mudahan nanti setelah bebas Allah beri keistiqamahan seperti ini. Lanjut terus hafalannya, tetap dihadir di pengajian. Insyaallah kita akan terhindar dari maksiat, godaan-godaan. Ya. Kalau saya Bisa kami kasih nasihat Ustaz? Kasih nasihat untuk teman-teman yang lain. ya, teman Ustaz nasihat kami sekarang buat jaga hafalan. Oh ya, baik, ini saya tadi minta kepada Bang Joni sama Pak Pras berbagi pengalaman. Sekarang beliau balik minta nasihat kepada saya. Sebenarnya masing-masing kita ini mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Likulli nas maziyah. Jadi nasihat saya kepada teman-teman, khususnya kepada Bang Joni sama Pak Pras ya, mudah-mudahan didengar juga oleh yang lain kalau ada punya HP ya. Jadi nasihatnya bahwasanya diri kita ini lemah. Kita ini lemah. Siapapun kita. Jangan sampai misalnya walaupun dah banyak hafalan kita nanti, kita ini pasti manusia lemah. Cara kita agar istiqomah itu ya minta sama Allah. Bukankah pernah kita lihat sekarang ada ustadz yang terjerumus, ada ustadz yang korupsi juga, ada ustadz yang melakukan perbuatan yang tidak baik juga. Kenapa? Karena kita lemah itu, manusia ini lemah. Jadi jalan kita untuk agar istiqomah, tetap berada di jalan yang benar itu adalah selalu berdoa kepada Allah. Kalau kita minta, ada doa sudah hafal mungkin, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah doa kita. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, karena hati kita itu berada di jari jemarinya Allah. Kalau kita minta ke ustaz hanya ngasih jalan, minta kepada petugas lapas misalnya, hanya ngasih jalan, datangkan, hadirkan ustaz. Kalau minta istiqomah, minta hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti setelah bebas nanti ya, mudah-mudahan cepat bebasnya. Kalau bebas nanti carilah lingkungan yang baik. Ya, karena bi'ah itu seperti yang bilang Pak Pras tadi, saya terharu sekali. Mungkin karena pikiran dunia akhirnya terpengaruh oleh teman-teman. Itu bi'ah namanya, itu dalam bahasa Arabnya lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah. Saya mendoakan Pak Pras, mendoakan Bang Joni juga doakan saya. Karena saya juga orang lemah. Amin, masya Allah.